Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Hermanto, NPM 18090060. Saya dari program studi Ekonomi 2018 sesi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang upacara tradisional dari kelahiran hingga kematian di Minangkabau. Yang pertama, upacara tradisional kelahiran. Sebelum kita membahas tradisi kelahiran di Minangkabau, kita harus tahu dulu gimana caranya menyambut bayi yang baru lahir di dalam agama Islam. Ketika bayi lahir ke dunia dan tangisannya terdengar, umat muslim dianjurkan untuk mengazani bayinya. Azan itu biasanya dikumandangkan oleh sang ayah. Ayah bayi akan mengucapkan kalimat azan di telinga sebelah kanan untuk anak laki-laki dan kalimat ikamat pada telinga sebelah kanan pada anak perempuan. Upacara kelahiran dalam adat Minangkabau tidak terlalu istimewa dibandingkan dengan upacara Batagak Gala dan upacara perkawinan. Upacara kelahiran biasanya hanya melibatkan kelompok kecil seperti kaum dan suku atau tetangga, tetapi tidak melibatkan satu nagari. Di tempat saya tinggal di Kota Padang, ada 3 tradisi kelahiran yang dilakukan, yaitu yang pertama turun mandi. Di sini kita bisa melihat foto di bagian kanan atas. Upacara adat Minangkabau dalam rangka mensyukuri anugerah Allah atas kelahiran seorang bayi dalam keluarga Minangkabau. Bentuk upacara yang diselenggarakan setelah anak berusia 40 hari ini adalah memandikan bayi di sungai dengan prosesi khusus. Ini adalah momen pertama seorang bayi dibawa keluar rumah setelah kelahirannya untuk diperlihatkan ke masyarakat ramai. Upacara turun mandi untuk anak laki-laki biasanya di hari genap usia bayi, sedangkan untuk anak perempuan diselenggarakan pada hari ganjil usia bayi. Upacara turun mandi biasanya diselenggarakan pada pagi hari menjelang siang. Bako membawa kain balapa atau kain songket sebagai pembalut bayi dan kalung maniak-maniak untuk dipasangkan ke bayi, serta peralatan mandi lainnya untuk digunakan saat memandikan bayi. Pada saat Bako memandikan, ia menghanyutkan tampang kelapa yang sudah bertunas untuk diambil oleh si ibu bayi yang membawa tanggua. Bibit kelapa tersebut kemudian dibawa pulang dan ditanam di tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Keluarga ibu si bayi biasanya membawa batiah bareh untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang menghadiri upacara turun mandi tersebut. Dapat kita lihat di bagian pojok kiri bawah, itu contoh kain balapa seperti songket. Yang di tengah, gambar di tengah yaitu kelapa bertunas. Yang gambar paling pojok kanan yaitu batiah bareh. Yang kedua, akikah. Dapat kita lihat pada gambar paling atas sebelah kanan. Akikah biasanya diselenggarakan pada saat anak berusia 7 hari, 14 hari, 21 hari, atau 40 hari. Namun, ada juga yang melakukan akikah sebelum anak menikah. Upacara akikah dimulai dengan pemberitahuan kepada masyarakat seperti tetangga, kerabat dekat, dan jauh bahwa sebuah keluarga ingin melangsungkan akikah anaknya. 1 hari sebelum acara dilaksanakan, dilakukan penyembelihan 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Kambing tidak boleh cacat atau sakit dan telah berusia 3 tahun. Tetapi juga bisa 1 ekor sapi untuk 7 orang. Pada acara akikah dilangsungkan prosesi pemotongan rambut bayi minimal 7 helai dan pemberian nama untuk si bayi. Upacara yang dipimpin oleh pemuka agama ini dilanjutkan dengan makan bersama dan diakhiri dengan pembacaan doa akikah sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak menjadi sehat, soleh atau solehah, mudah rezekinya, dan berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, contoh makan bersama dan berdoa. Kebetulan tetangga dekat rumah saya sedang melakukan acara akikah, tapi yang mereka akikah bukanlah seorang anak bayi lagi, melainkan orang dewasa dan orang tua. Mereka akikah langsung satu keluarga yang terdiri dari 7 orang. Oleh karena itu, mereka menyembelih 1 ekor sapi. Yuk kita lihat video penyembelihan sapi tersebut setelah ini.
Setelah kita melihat video penyembelihan sapi tadi, sekarang kita lanjut kepada acara akikahnya. Simak videonya setelah ini. Yang ketiga, menjampuk joma anta anak. Bisa kita lihat pada gambar di atas sebelah kanan, tradisi adat Minangkabau yang memiliki nilai silaturahmi atau jalinan kasih sayang, khususnya antara bako si bayi dengan anak pisangnya. Pada saat anak telah berusia 3 bulan, bako datang menjemput dan membawa bayi ke rumahnya. Biasanya dengan membawa kain balapak sebagai selimut bayi dan manik-manik dijadikan kalung bayi. Sebagai ungkapan kasih sayang bako terhadap anak pisangnya, bayi diinapkan di rumah bako selama 3 hari untuk diperkenalkan dan didekatkan dengan keluarga bapak, khususnya saudara-saudara perempuan bapak si bayi. Setelah 3 hari menginap di rumah bako, bayi diantarkan kembali oleh bakonya ke rumah sang ibu. Materi selanjutnya yaitu upacara tradisional kematian. Apabila seorang warga diberitakan telah meninggal dunia, salah satu upacara adat harus dilakukan adalah ma'antakapan. Upacara ini dilakukan sederhana, di mana bako datang dengan rombongannya mengantarkan dan menyerahkan kain kafan yang akan dipakaikan kepada si mayat. Setelah pelayat dan keluarga datang, maka berikutnya adalah mencabiak kapan dan mandi minyak. Upacara ini adalah penyiapan kain kafan yang dipimpin oleh imam, kadi, atau seorang ulama. Pada saat yang bersamaan dilangsungkan pemandian mayat yang biasanya dilakukan oleh keluarga dekat seperti anak dan keponakan. Setelah selesai upacara pemandian mayat, dilakukan pengapanan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebelum jenazah diantarkan bersama-sama ke perkuburan untuk dimakamkan, selalu dilakukan upacara pelepasan jenazah yang berintikan meminta maaf kepada khalayak yang hadir untuk memberikan maaf atas kesalahan almarhum atau almarhumah dan penyelesaian hutang piutang. Upacara pemakaman jenazah ditutup dengan pembacaan doa di atas kubur yang dipimpin oleh imam, kadi, atau ulama. Setelah itu, rumah yang ditempati semasa hidup almarhum atau almarhumah tersebut, keluarga yang ditinggalkan melakukan pengajian yang pertama pada hari pertama hingga hari ketiga. Tradisinya tadarusan dengan jemaah masjid dan warga sekitar. Pada saat itu para jemaah hanya disuguhi minuman. Yang kedua, pada hari ketujuh dilakukan ma'arik kubur atau tagak batu dan dilakukan mendoa dan makan di rumah duka. Pada hari ke-14 dilakukan mendoa dan tadarusan bersama warga sekitar dan sanak saudara. Pada hari ke-27 mendoa dengan 1 orang ustadz untuk diundang ke rumah dan tadarusan. Pada hari ke-40 ustadz dan anak yatim diundang untuk melakukan mendoa dan tadarusan. Setelah itu dilakukan makan bersama yang telah dimasak oleh keluarga almarhum atau almarhumah. Pada hari ke-100 tradisinya melapeh mayat. Setelah berdoa bersama, maka keluarga memberikan kepada ustadz yang berdoa berupa makanan kesukaan almarhum atau almarhumah yang disebut dengan baka. Misalnya almarhum atau almarhumah semasa hidup suka minum teh dan makan roti, maka ustadz tersebut juga disuguhi yang sama. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar sebelah kiri kita ada gambar mendoa dan tadarusan. Pada gambar di sebelah kanan itu tuh makan bersama setelah mendoa.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tradisi upacara kelahiran hingga kematian di tempat saya tinggal, yaitu di Kota Padang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.